Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anakku sekalian kelas 11 IPA. Kembali dengan pelajaran Sejarah Indonesia ya, kelas 11 dengan Bapak. Lebih tepatnya ini adalah pertama kali ya. Pertama kali ya sebagai pengganti dari tatap muka di kelas, karena pertemuan yang kemarin Bapak hanya menyampaikan materi secara tertulis ya di ruang edukasi. Namun di ruang edukasi kemarin sedang ada gangguan, jadi ya kalian ikuti perkembangannya, pembelajarannya lewat mana dan dengan cara apa. Dan tentu setiap guru masing-masing mempunyai cara yang berbeda untuk melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut gitu ya. Dan ini adalah pertemuan kedua ya. Mungkin kalau dalam tatap muka kita bisa perkenalan dulu ya. Kalian pasti sudah pernah ya melihat muka Bapak walaupun belum semuanya, dan Bapak juga pernah lah melihat kalian, bisa dikatakan setiap hari. Ingat muka tetapi tidak ingat nama gitu ya. Jadi ya sudah, apa adanya, demikian begini gitu. Sementara kita memang masih pembelajaran daring ya, karena memang virus corona masih melanda di kita, dan kita masih wajib untuk menerapkan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Tentunya kalian juga tahu ya protokol kesehatan itu yang seperti apa gitu. Ada jaga jarak ketika kita dalam kerumunan, kemudian memakai masker gitu kemana-mana, kemudian yang paling ya kalau buat Bapak sih ya, yang paling penting itu adalah cuci tangan ya, karena tangan adalah bagian tubuh yang mobile, sering kita gunakan gitu ya, dan tangan bisa menempel kemana-mana setiap harinya itu. Baik, kalau pertemuan awal-awal mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama Bapak Taufik Hidayat, gelarnya silakan dilihat di PowerPoint, itu ada SPDGR ya, SPD-nya Sarjana Pendidikan, GR-nya Guru. Kemudian mata pelajaran di tahun ini Bapak mengajar sejarah Indonesia di kelas 11 IPA ya, kalian ini gitu ya, dan mata pelajaran sejarah atau sejarah peminatan kelas 10 IPS gitu. Baik, sebagaimana lazimnya guru gitu ya, kalian boleh memanggil Bapak dengan Pak Taufik gitu ya. Ini versi SMA Negeri 1 Semarang, dan mungkin SMA yang lain gitu ya, kalian boleh panggil Pak Taufik. Atau kalau kalian menganggap bahwa SMA Negeri 1 Semarang itu adalah HBS Semarang, Hogerberger School, kalian boleh memanggil Bapak dengan Menir ya, Menir Taufik, karena Menir itu artinya adalah tuan atau tuan guru ya. Walaupun ini tidak bisa digunakan untuk guru yang perempuan, tentu lain lagi nantinya gitu artinya. Baik. Nah, ini adalah produk dari sejarah gitu ya, kata-kata Menir, kemudian konsep Hogerberger School dan lain-lain. Karena sejarah memang mengikuti kehidupan gitu. Di mana ada manusia, di mana ada masa lalu, ya di situ ada sejarah gitu ya. SMA kita, SMA Negeri 1 Semarang itu juga punya sejarah. Kenapa punya sejarah? Karena di situ ada manusianya gitu. Jadi peristiwa yang lampau dan berpengaruh itu dinamakan sejarah. Bapak punya sejarah, kalian punya sejarah. Tentu lingkupnya berbeda-beda gitu ya. Bapak mempunyai sejarah di keluarga Bapak. Kamu mempunyai sejarah jadi kehidupan keluargamu gitu ya. Kamu juga bisa mencetak sejarah, Bapak juga bisa mencetak sejarah. Manakala kita melakukan perbuatan yang berpengaruh gitu. Ya kalau kita mengharapkan ya berpengaruhnya dalam arti positif gitu ya. Walaupun sejarah itu
peristiwa ya, peristiwa sejarah itu tidak semuanya positif, tetapi juga negatif gitu ya. Kalian selama belajar sejarah mungkin belajar tentang kudeta gitu ya, itu kan ya bisa negatif bisa positif sih gitu ya. Hanya kalau kudeta itu kan biasanya dilakukan secara tidak resmi, berarti kan negatif kan gitu. Nah, jadi kalian juga bisa mencetak sejarah gitu ya, manakala kamu melakukan hal-hal positif. Misalnya kalian ikut eskul paskibra gitu ya, kemudian kalian atau kamu lah ya jadi paskibraka nasional, itu tentu sejarah gitu ya, sejarah untuk SMA Negeri 1 Semarang. Oh iya, bahwa si A itu pada tahun sekian merupakan paskibraka nasional. Begitu pula dengan prestasi-prestasi yang lain. Oke, gitu ya. Kalian sudah mengenal SMA-mu, HBS Semarang. Kalian sudah 1 tahun di Semansa, ya setidaknya sedikit tahu lah ya tentang sejarahnya gitu. Kalau kalian ada di tahun 1940 misalnya gitu ya, ya kalian tidak akan menemukan ruang TU, kalian tidak akan menemukan ruang BK, kalian tidak akan belajar di kelas yang belakang, kalian kalau ke ruang guru nggak bakal di ruang itu gitu ya, karena itu adalah gedung-gedung yang baru. Tapi kalau kalian melakukan pagelaran seni kemudian ke aula besar, nah itu bisa karena aula besar itu dari dulu gitu ya. Kelas yang depan, sayap kiri, sayap kanan itu juga dari dulu gitu. Ruang kepala sekolah itu juga dari dulu gitu ya. Dan bangunan-bangunan di kota Semarang, bangunan-bangunan kolonial di kota Semarang itu biasanya memang mempunyai ciri khas gitu ya. Misalnya kalau di SMA 1 atau di bangunan-bangunan kolonial yang lain yang umurnya sama, misalnya gitu ya, ada cerobong palsu. Kalian mungkin melihat di ruang kurikulum, di lab kimia, fisika itu ada cerobong palsu, karena itu memang meniru rumah-rumah mewah yang ada di Belanda. Cuman karena memang di Semarang itu panas, jadinya cerobongnya itu bukan untuk menghangatkan, tapi hanya variasi saja gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak berbicara ini mungkin akan banyak sekali ya, tapi setidaknya itu bisa meningkatkan kesadaran kalian, kecintaan kalian terhadap SMA Negeri 1 Semarang gitu ya. Tentu saja gitu, kalian harus jaga. Kalian tidak boleh merusak bangunan-bangunan yang ada di Semansa, terutama bangunan-bangunan yang tua, yang kuno, atau yang menjadi cagar budaya. Jujur ya, kalau Bapak sebagai orang sejarah ya akan sangat marah gitu ketika ya setidaknya kalaupun tidak marah, menyesalkan gitu ya kalau ada bangunan sejarah yang dirusak gitu. Jadi tetap jaga Semansa, tetap cinta Semansa gitu ya. Ingat, cinta itu berat loh ya. Kalian jangan ngaku-ngaku cinta Semansa kalau buang sampah saja masih sembarangan. Oke, baik. Kayak itu ya perkenalan kita. Kemudian Bapak tinggal di Jalan Cempaka Sari di Sekaran dekat UNES ya. Kalian mungkin pernah berjalan-jalan ke UNES, ya disitulah rumah Bapak ya, sekitaran situ gitu. Bapak sengaja mencari tempat yang agak adem karena memang dulu Bapak ketika kuliah di Bandung sekitar 5,5 tahun ada di Bandung dan sudah terbiasa dengan cuaca yang adem atau dingin gitu ya. Oke, baik. Untuk kontak kalian bisa hubungi di WA, termasuk email ya. Email mungkin kalau untuk tugas kalian bisa ya nantilah mungkin itu lewat WA saja ya kalau email dan lain-lain. Oke, baik. Kalian sudah berhasil naik di kelas 11, maka pelajaran-pelajarannya meningkat kepada materi penjelajahan samudra ya sebenarnya. Walaupun kemarin Bapak sampaikan di materi
itu ada kolonialisme dan imperialisme, tapi memang ini adalah bagian ya. Ini adalah bagian dari penjelajahan samudera. Nanti Bapak akan sampaikan seperti apa gitu ya kolonialisme dan imperialisme itu seiring dengan penjelasan yang lain. Oke, baik. Intinya ya materinya adalah pembelajaran penjelajahan samudera gitu ya, di mana bangsa-bangsa Eropa yang dipelopori oleh Spanyol kemudian Portugis gitu ya, terutama kedua negara itu melakukan penjelajahan kemana, ke dunia timur ya, mereka menyebutnya dengan dunia timur atau Hindia Timur gitu ya. Mereka sangat bernafsu sekali untuk datang ke Pulau Hindia, sedangkan mereka itu belum tahu Hindia itu di mana gitu. Jadi makanya ketika Columbus berlayar dari Spanyol, kemudian dia nyebrang ke Samudra Atlantik, kemudian dia singgah di Kepulauan Bahama, atau kalau sekarang itu negara-negara seperti San Salvador ya di situ. Jadi ketika Columbus tiba di situ, Columbus itu pokoknya gini, pas berlayar ya, anak-anak buah Columbus itu dia tidak sabar. Mereka tidak sabar ke Columbus. Columbus, kapan kita sampai ke tujuan kita? Kemudian Columbus menenangkan anak buahnya, ya sebentar lagi gitu ya. Nah, kemudian ketika Columbus terus berlayar, dia merasakan ada gigitan-gigitan nyamuk gitu ya, dan mengabarkan itu semua kepada anak buahnya bahwa mereka akan segera sampai. Jadi ketika mereka mendarat di Kepulauan Bahama itu, dia turun kemudian menemukan suku primitif. Mereka menganggapnya primitif gitu ya. Mereka menemukan suku primitif di situ. Dan kemudian Columbus itu memperhatikan orang-orang dari suku yang mereka sebut primitif itu. Suku yang suku setempat tersebut dia merokok ternyata. Merokok. Kemudian Columbus itu memperhatikan gitu. Kemudian ketika diperhatikan dan asap rokok tersebut diendus oleh Columbus, dia merasakan gitu ya bahwa itu adalah rempah-rempah. Jadi di Amerika juga memang ada rempah-rempah. Kemudian dia juga melihat ininya, apa sih aksesoris yang ada di hidungnya itu. Dan ternyata itu adalah emas. Oleh Columbus, mereka itu disebut sebagai masyarakat Indian. Padahal itu bukan Indian tapi suku Apache itu. Gitu ya. Kenapa Columbus bisa-bisanya menyebut bahwa mereka itu atau di situ tuh namanya Indian? Karena dari literatur yang dia baca, pulau yang kaya akan emas dan rempah-rempah itu namanya adalah India. Di mana India itu? Nah, itu ada dua tafsiran ya. Yang satu mengatakan India itu adalah Indonesia. Kemudian yang satu lagi adalah India. Gitu ya. Ya namanya memang mirip. India ya namanya India. Gitu ya. Indonesia itu juga ada kata-kata yang mirip dengan India. Gitu ya. Indo dan Nesia itu. Nesia atau nation itu adalah pulau, Indo itu identik dengan India. Gitu ya. Itu sekilas pelayaran Columbus gitu. Walaupun tidak sampai ke kepulauan Nusantara. Columbus itu hanya sebatas di sekitar Amerika Tengah, kemudian Amerika Utara bagian selatan. Tuh ya. Oke. Itu sekilas mengenai penjelajahan samudra dari bangsa Spanyol ya.
Columbus itu katanya sih aslinya orang Italia, tetapi pelaut-pelaut zaman dulu itu mereka tergantung siapa yang membiayai, gitu ya. Jadi mereka berlayar itu ya intinya tergantung siapa yang membiayai mereka berlayar, ya maka mereka akan mengatasnamakan yang membayar tersebut. Misalnya Columbus ini orang Italia, tetapi yang membayar itu adalah Spanyol, makanya Columbus itu disebut-sebut Spanyol tuh ya, dari Spanyol gitu, maksudnya pelayaran Spanyol. Yang lain juga sama seperti itu kok, tuh ya, walaupun tidak semuanya memang. Baik, ngapain sih gitu mereka melakukan penjelajahan samudera? Oke, baik. Pendorong utamanya itu faktornya itu adalah rempah-rempah ini. Karena rempah-rempah itu kalau di di Eropa itu sangat diperlukan gitu ya, untuk terutama untuk menghangatkan badan dan sebagai bumbu. Oke. Nah, dari rempah-rempah ini ternyata ada dua faktor utama yang mendorong mereka untuk datang ke timur, ke India Timur itu ya. Nah, yang pertama adalah Konstantinopel ditutup. Jadi di sekitar Laut Tengah, Konstantinopel atau kalau sekarang itu Istanbul ya, ada di Turki, itu merupakan kota rempah-rempah atau kota perdagangan terbesar di sekitar situ ya, di sekitar Laut Tengah. Jadi pedagang-pedagang Eropa termasuk Spanyol, Portugis, Belanda dan lain-lain itu juga sering berdagang di situ, di Konstantinopel ini. Nah, Konstantinopel barangnya dari mana? Mereka banyaknya dipasok dari pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang Gujarat, pedagang-pedagang Iran itu, Parsi gitu. Jadi selain rempah-rempah ya sebenarnya memang banyak gitu, seperti kain-kain sutra gitu. Makanya jalur darat yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia itu disebutnya jalur sutra. Tetapi jalur tersebut masih jarang dilewati karena medannya itu terlalu ekstrim, terlalu terjal gitu ya. Makanya orang-orang Eropa lebih memilih melakukan pelayaran daripada melalui jalur darat. Kalian bayangkan saja misalnya harus melewati serentetan pegunungan Himalaya gitu. Zaman dulu itu ya, sekitar 5 sampai 6 abad yang lalu gitu. Ya pasti masih banyak yang hutan belantara gitu ya. Kemudian satu lagi, Lisabon ditutup. Ini juga kalau di kawasan Laut Tengah bagian barat, Lisabon itu juga merupakan bandar besar ya, pusat perdagangan juga gitu, adanya di Portugal. Nah, kalau Konstantinopel ditutup, ini yang menyebabkan secara umum ya bangsa Eropa terutama Spanyol dan Portugis melakukan penjelajahan samudera. Kalau Lisabon ini menyebabkan Belanda ya nantinya itu, karena Belanda sering melakukan kegiatan perdagangan di Lisabon gitu ya. Jadi ketika ditutup, ya sudah, Belanda mau tidak mau harus keluar gitu ya. Oke, kenapa Konstantinopel ditutup? Kenapa Lisabon ditutup? Konstantinopel itu dulunya itu merupakan daerah yang dikuasai oleh kekuasaan Romawi Timur. Tetapi ketika Romawi Timur dikuasai ya oleh Turki Utsmani, kemudian Konstantinopel itu tidak terlalu bebas untuk pedagang-pedagang Eropa. Kemudian kenapa Lisabon ditutup ini juga karena Portugisnya itu ada konflik dengan Belanda gitu ya. Makanya Lisabon tertutup untuk Belanda. Walaupun Belanda ini datang ke Indonesia itu pada akhir-akhir abad ke-16. Sedangkan kalau Portugis dan Spanyol itu awal abad 16 ya. Kalian harus tahu rentang abad. Misalnya Bapak menyebutkan abad 16, berarti rentangnya itu adalah dari 1501 sampai 1600, itu yang disebut dengan abad ke-16.
Setelah itu ya abad 17 tentu saja gitu ya. Nah, baik. Jadi dari kedua faktor ini Portugis dan Spanyol memang ya mereka harus datang gitu ya, datang ke tempat rempah-rempah tersebut. Kemana itu? Ke Hindia. Tahu dari mana? Tahu dari literatur para pelancong ya, atau para penjelajah dahulu. Misalnya Marco Polo. Marco Polo itu kalau Bapak baca dari literatur, dia sempat tinggal di Cina dan dia juga melakukan penjelajahan samudera gitu ya. Oke, baik. Mungkin kalau tetap muka Bapak akan sampaikan ada yang mau ditanyakan kan gitu. Tapi ini ternyata tidak bisa. Nanti kalau memungkinkan untuk tanya jawab di aplikasi yang baru, ya mungkin kita akan tanya jawab ya. Oke, baik. Kita menuju selanjutnya. Oke, kemudian faktor pendukungnya banyak ini ya. Ini yang sering ada di buku-buku ya. Ada penemuan kompas dan kemajuan teknologi gitu. Walaupun mereka berlayarnya ya masih mengandalkan ini apa namanya, layar angin ya. Karena mesin uap itu baru ditemukan abad-abad ke-18 gitu ya. Teknologi pertama yang menggerakkan motor itu adalah mesin uap. Jadi ketika itu belum ada apa namanya, mesin ya, masih pakai teknologi layaran gitu. Jadi kemudian teknologi itu di sini ada kompas misalnya gitu ya, yang memudahkan mereka untuk ke arah mana gitu mereka berlayar sehingga tidak menyesatkan. Mungkin nanti ya kita akan melihat rute, bagaimana rute yang ditempuh oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda itu memang berbeda-beda. Spanyol itu melakukan perjalanan dan rute yang ekstrim. Belanda pun seperti itu. Hanya Portugis ya. Portugis, Bapak langsung saja deh ke rutenya. Nah, ini kecil-kecil. Ini walaupun tidak tepat banget ya, tidak tepat apa namanya, penjelajahan ini gitu ya, karena keterangannya ini ada Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis gitu ya. Oke, baik. Tadi Bapak menyampaikan yang Spanyol gitu ya. Oke, Spanyol bergerak, kalian bisa perhatikan ininya. Kalian bisa apa namanya, perhatikan petanya ya. Perhatikan kursornya juga. Ini Spanyol nih ya, negara Spanyol ada di sini. Kemudian kalau yang pertama ya, yang pertama itu yang Bapak sampaikan tadi, Columbus, dia bergerak dari sini kemudian ke sini. Nah, di Kepulauan Bahama, atau kalau sekarang itu kawasan San Salvador atau Amerika Tengah. Columbus melakukan penelusuran di sini, sekitar sini. Nah, mereka itu hanya menyeberangi Samudra Atlantik di sini. Tuh ya. Kalau rutenya Titanic ya, Titanic itu dari sini. Dari Inggris ke sini, ke Amerika ya. Kalau Spanyol ya dari sini gitu. Dari sini ke sini. Yang Columbus. Nah, kemudian yang Magellan, Ferdinand Magellan ya, nanti Bapak akan sampaikan tokonya. Nah, dia bergerak dari sini kemudian nuturin jalan ini, terus ini kan Samudra Atlantik ya. Kemudian dia menelusuri Amerika Selatan bagian timur ke sini, kemudian dia melewati Selat Magellan atau sekitaran Selat Malvinas ya. Kemudian, nah, dia melakukan perjalanan di sini, di Lautan Teduh, Samudra Pasifik yang maha luas di sini ya. Nanti jebolnya itu di Filipina. Bayangkan, dia terombang ambing di sini. Kalau
ada badai dia harus lari kemana gitu kan, susah sekali gitu. Pun yang dilakukan oleh Belanda. Nah, ini Belanda dari sini nih. Belanda jalan dari sini, maksudnya berlayar ya, berlayar dari sini, dia menelusuri Afrika bagian barat ya, ke sini, kemudian dia melalui Tanjung Harapan gitu ya, Tanjung Harapan, kemudian nah dari sini itu melewati Selat Madagaskar. Nah kemudian dia memangkas jalur langsung ke sini. Dia juga melakukan perjalanan yang ekstrim di tengah-tengah ini di Samudra Hindia. Bayangkan gitu ya, kalau misalnya ada badai atau apa gitu, dia akan lari kemana ya. Nah, dia kemudian ke sini nanti ya, ini yang apa namanya, yang Belanda gitu, dia melakukan perjalanan yang ekstrim. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Nah, kemudian ada penemuan kompas, kemajuan teknologi, teknologinya banyak ya. Meriam itu juga termasuk teknologi gitu ya. Jadi sesuatu yang khas dari perjalanan terutama ya Portugis dan Spanyol itu adanya meriam ya. Adanya meriam karena apa? Karena ada kemungkinan perompak gitu ya, atau menghadapi penduduk atau rakyat di tempat tujuan yang melakukan perlawanan. Ini juga nanti kelihatan kok ya, kelihatan ketika apa namanya, armada Portugis itu datang ke Pulau Nusantara dari Malaka, kemudian nanti ke apa namanya itu, ke Sunda Kelapa. Portugis itu dari Malaka kemudian ke Sunda Kelapa, kemudian ada juga yang dikirim ke Maluku gitu. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke apa namanya itu, Kota Tua di Jakarta itu, kalian coba masuk di belakangnya itu ada meriam si Jagur. Itu merupakan salah satu peninggalan dari Portugis ya. Walaupun museum Fathailanya itu adalah peninggalan Belanda gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada semangat conquistadores ya, conquista atau conquistadores. Semangat balas dendam terhadap kekuasaan Islam ya, karena memang abad-abad ke 11, 12 dan seterusnya itu adalah masa-masa perang dari perang salib ya. Kalian mungkin belajar itu di kelas 2 mungkin ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada misi Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu kalian juga mungkin sudah tahu ya, misi 3G itu yang seperti apa. Para penjelajah itu mencari emas, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama ya. Kalian kalau misalnya jalan-jalan ke Flores, itu penduduknya bermacam-macam. Nah. Atau kalian ke Nusa Tenggara deh. Kalian kalau ke Flores itu isinya adalah orang-orang Katolik. Karena memang di situ adalah tempat yang disinggahi atau dulu Portugis melakukan monopoli. Tapi kalau kalian ke Kupang atau ke Rote, itu isinya adalah orang-orang Protestan agamanya itu. Dan itu adalah warisan dari Belanda. Belanda dan Portugis memang sempat bersaing ya, bersaing untuk berdagang. Makanya pengaruhnya itu sampai sekarang terutama dari agama ya. Bapak pernah 1 tahun di sana, pernah 1 tahun tinggal di Nusa Tenggara Timur dan melakukan perjalanan ke pulau-pulau, dan ya Bapak tahunya dari situ selain dari literatur gitu ya. Kemudian faktor yang lain ada buku Imago Mundi. Ini buku
mengenai penjelajahan ya, penjelajahan dari Marco Polo gitu. Jadi mereka tahu tentang dunia timur ya dari situ salah satunya. Oke, kemudian satu lagi pembuktian bahwa bumi itu bulat. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang cukup booming dan meresahkan pihak gereja ya. Jadi para ilmuwan-ilmuwan ketika itu ya saling bersaing sih gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa bumi itu bulat dan para penjelajah itu memang membuktikan bahwa bumi itu bulat ya. Ini memang terbukti dari ketika Spanyol dan Portugis itu rutenya itu dibagi menjadi arah yang berlawanan oleh pihak gereja gitu ya. Jadi karena memang Portugis dan Spanyol itu saling bersaing ya di kawasan itu, makanya pihak gereja membagi rute. Spanyol ke arah barat, Portugis ke arah timur gitu ya. Ya harapannya memang mereka tidak akan bertemu karena anggapan gereja ketika itu katanya sih memang bahwa bumi itu tidak bulat gitu. Jadi harapannya dengan Spanyol ke arah barat, Portugis ke arah timur, mereka akan menemukan kekayaannya masing-masing. Gitu. Walaupun nantinya ketemu di Maluku ternyata. Tuh. Yaitu yang faktor ya, faktor pendukung bahwa bumi itu bulat gitu ya. Adapun kalau kontroversinya kalian bisa cari di internet lah ya. Ada flat earth. Itu isinya yang menyampaikan bahwa bumi itu datar. Tapi nanti ada bantahannya itu ya. Oke, aktor utamanya tentu saja dalam penjelajahan samudera itu Spanyol dan Portugis. Ya. Oke. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Spanyol itu rutenya ke arah barat ke sini nih. Ke sini. Nanti di sini ada pulau-pulau kecil sebenarnya. Ya. Termasuk Pearl Harbor, ada kepulauan Midway, ada kepulauan Karang dan lain-lain. Pokoknya ketika Spanyol ke sini, kemudian dia sampai ke Filipina bagian selatan. Kalau sekarang Pulau Mindanao ya. Kalau sekarang. Nah, kemudian setelah dari Mindanao, ternyata Spanyol itu juga melakukan perjalanan ke arah selatan. Nah, di selatan itu ya Indonesia gitu ya. Tepatnya ya pulau-pulau seperti Sulawesi dan Maluku. Di Sulawesi Utara ketika itu bagi mereka tidak terlalu menjanjikan, tidak terlalu subur, makanya mereka lari ke Maluku. Yang disitulah gudang rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh. Tuh ya, oke itu yang Spanyol. Kemudian yang Portugis itu dia lewat yang kesini nih. Nah kalau Portugis dia singgah kemana-mana, gitu ya. Oke, jadi para penjelajah ini ketika dia melakukan perjalanan itu mereka singgah-singgah, makanya Amerika bagian Amerika bagian selatan ini banyak pengaruh Spanyol, walaupun Portugis juga ada. Nah Portugis juga sama, dia singgah di Tanjung Harapan, dia singgah di Goa di sini di India, dan kemudian ke Malaka. Gitu ya. Walaupun dalam perjalanan ini Portugis memang pengaruhnya tidak terlalu kuat, ya. Oke, kemudian dari Malaka tadi Bapak sampaikan ke Sunda Kelapa, kemudian ada juga yang ke Maluku. Portugis nanti di sini bersaing dengan Belanda yang datang sekitar akhir abad ke-16 ya. Nanti ke sini nih. Oke, aktor utamanya tentu saja ada Spanyol, Portugis, kemudian disusul oleh Belanda ya. Kemudian nanti Inggris belakangan ya. Makanya kalau kita lihat atau baca dalam buku yang namanya Spanyol dan Portugis
itu merupakan negara-negara imperialis kuno, gitu ya. Yaitu tentu saja dari waktunya. Oke, gitu ya. Oke, baik, di sini ada perjalanannya, perjalanan dari pelaut-pelaut tersebut. Ada Columbus, ada Diaz, Bartolomeu Diaz itu ya. Kemudian ada Ferdinand Magellan's, ada Sebastian Elcano, kemudian Vasco da Gama dan seterusnya. Gitu. Oke, Columbus tadi Bapak sudah sampaikan rutenya dari Spanyol nyebrang ke Samudra Atlantik kemudian ke Kepulauan Bahama atau sekitar San Salvador kalau sekarang-sekarang itu. Kemudian ada Bartolomeu Diaz. Dia dari Portugis, kemudian pantai barat Afrika yang ini nih. Pantai barat Afrika. Kemudian dia ternyata terkena badai di sini. Di Semenanjung atau benua Afrika bagian selatan. Jadi kenapa itu dinamakan dengan Tanjung Harapan? Karena memang para pelaut yang tenggelam itu berharap berharap ada yang menolong, tetapi mereka sebagian besar tenggelam, gitu ya. Termasuk ini Bartolomeu Diaz ini. Oke, kemudian Diaz ini rutenya kan sudah ada tuh. Nah, ternyata dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Memang lanjutannya tidak dari situ sih gitu ya. Jadi dia mengikuti jejak Diaz, rutenya Diaz. Kemudian dia lanjut ke India. Jadi dari sini, kemudian dia menelusuri Afrika bagian timur. Nah, kemudian dia sampai ke India di sini. Kemudian ada yang tadi ya, Ferdinand Magellan yang tadi Bapak sampaikan. Yang tadi Bapak sampaikan, ini Magellan lewatnya lewat sini nih. Nanti dia berhenti di Filipina. Magellan ternyata di sana meninggal ya dalam pertempuran melawan penduduk setempat di Filipina. Sedangkan pembantunya atau wakilnya ya, Elcano itu masih bertahan. Makanya yang meneruskan itu adalah Sebastian Elcano dari Filipina kemudian ke Maluku. Oke, kemudian ini ada Alphonse de Albuquerque. Tulisannya Alfonso de Albuquerque ya. Rutenya ada Gama yang dari India itu kemudian ke Malaka. Karena memang Vasco da Gama itu pernah menjadi salah satu pemimpin ya atau perwakilan perdagangan di situ, di Goa itu, di India. Jadi dari sini, dari India kemudian dia melakukan perjalanan lagi tuh. India lumayan gede juga sebenarnya. Dia telusuri dari sini kemudian singgah di Malaka. Malaka ketika itu merupakan pelabuhan terbesar di kawasan Nusantara. Gitu ya. Ini awalnya ya, pada awal abad ke-16. Selanjutnya Malaka ini tersaingi dengan apa? Dengan Maluku, dengan pelabuhan Banten dan dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Walaupun Sunda Kelapa seiring dengan tumbuhnya pelabuhan Banten itu pamornya kalah oleh pelabuhan Banten itu ya. Makanya Banten ini banyak disinggahi juga oleh para pedagang dari Portugis atau dari Belanda gitu ya. Alphonse de Albuquerque nanti dari Malaka itu dia mengirimkan ekspedisi ke Maluku dan ke Sunda Kelapa. Nanti ekspedisi yang dari Portugis yang ke Sunda Kelapa itu dia hampir melakukan perjanjian dengan Raja Sunda gitu ya, karena Raja Sunda juga ketika itu merasa terancam dengan berdirinya kerajaan-kerajaan seperti Demak, Cirebon dan mungkin nantinya ya, dan memang ia itu terbukti itu kerajaan Banten
tapi tidak jadi, dan tugu perjanjiannya sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada dan sekarang disimpan di Museum Fathaillah di Kota Tua. Oke, kemudian ini dari Spanyol dan Portugis. Satu lagi sebenarnya Belanda. Bapak letakkan terakhir karena tidak muat. Nah, ini di bawah armada Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Yang tadi Bapak sampaikan ya, rutenya itu dia memangkas Samudra Hindia ya, dan langsung di Banten. Di Banten dia tidak lama, nah, karena rakyatnya itu ternyata tidak suka dengan perilakunya orang-orang Belanda tersebut. Makanya nanti Belanda dia kemana-mana, termasuk ke Maluku, gitu ya. Dan dia mendirikan apa yang disebut dengan VOC, Verenigde Oost-Indie Company, atau orang-orang kita zaman dulu menyebutnya dengan company, udah gitu aja, company gitu ya. Karena VOC ini juga punya tentara, gitu. Tentaranya disebut dengan company, tentara company, gitu ya. VOC itu adalah gabungan ya, atau persekutuan dari kongsi dagang atau pedagang-pedagang besar dari Belanda, gitu ya. Itu atas usulan Pangeran Maurits. Atas usulan Pangeran Maurits itu dibentuk VOC karena memang pedagang Belanda dulu itu saling bersaing, padahal itu sesama pedagang Belanda sendiri. Jadi gimana caranya agar pedagang Belanda ini tidak bersaing dan bersatu, gitu ya. Bersaingnya itu dengan negara yang lain, dengan persekutuan dari negara yang lain, gitu. Nah, makanya kantor pertamanya itu, kantor pertama VOC itu adanya di Ambon, di Maluku. Satu, karena di sana memang tempatnya rempah-rempah. Yang kedua, karena mereka lebih dahulu diterima gitu daripada di Jawa. Makanya awal-awalnya Belanda itu majunya ya di sana, di Maluku. Oke, baik. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Adapun mungkin nantinya di pertemuan selanjutnya lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi, gitu. Karena ya tadi Bapak juga menyampaikan kayak yang agak melebar sih ya, agak melebar. Jadi mudah-mudahan nanti lebih lengkap gitu ya. Dan kalian mungkin bisa bertanya lewat aplikasi tertentu. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Baik. Mungkin sementara itu dari Bapak. Silakan diperhatikan, dan kalaupun ada tugas-tugas silakan diindahkan. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar kembali, atau kalau yang istirahat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.